Tuan, hujan turun. Tuan? Hujan sangat deras. Barusan hujan sangat deras. Saya lihat kamu tidak punya payung. Saya sudah menikah dengan anak-anak. Saya hanya takut kamu akan kehujanan. Apa yang harus saya lakukan jika kunci ponsel rusak? Terima kasih. Sama-sama. Ini adalah tema akun resmi. Serahkan pada Nike. Pemeriksaan sedang dilakukan. Belum tiba. Lusa saja. Saya tidak terburu-buru. Saya sangat cemas memilih topik jika saya tidak bisa memutuskan. Saya tidak bisa mengerjakan sisa pekerjaan saya. Anju memiliki beberapa bisnis. Dia tidak datang setiap hari. Saya bisa mengerti itu. Bagaimana dengan tombol-tombolnya? Dia selalu datang terlambat dan pulang lebih awal. Izin-izin yang berbeda, ketidakhadirannya. Hal ini telah sangat memengaruhi pekerjaan saya. Anda harus menyelesaikan masalah ini. Saya dibayar, saya bekerja. Dia tidak berkata apa-apa. Saya tidak punya pekerjaan untuk dilakukan. Ini bukan hanya kerugian saya. Ini adalah kerugian seluruh perusahaan. Lihat, saya segera cuti melahirkan. Jika tidak, pada siapa saya harus memberikan naskah laporan resmi untuk ditinjau? Seorang asisten baru akan datang. Android secara pribadi menentukan. Siapa? Saya belum tahu. Harusnya dipilih oleh editor. Saya tertarik. Bisakah kamu merekomendasikan saya? Kamu sangat fasih berbicara. Kamu bisa merekomendasikan dirimu sendiri. Tentu saja saya akan. Saya permisi dulu. Android. Android, boleh bicara sebentar? Saya segera keluar. Yuk kita bicara besok. Oh, hanya 2 menit. Permisi, apakah Nona Kuo Lili ada di sini? Ah, di sini. Kurirmu. Oh, terima kasih. Pembunuh berantai itu kembali. Ini adalah mawar. Dia bukan senjata pembunuhan. Apa yang terjadi? Oh, Angel Nicole. Dia akan segera melahirkan. Saya dengar dari Magie bahwa posisi asisten akan kosong sementara dan akan dipilih oleh editor. Saya sangat tertarik dengan posisi ini. Bisakah Anda mempertimbangkan saya? Bukankah Anda yang mengepalai departemen media baru? Menjadi asisten Anda memiliki wewenang yang lebih besar. Saya bisa mengepalai departemen media baru. Mereka adalah dua pekerjaan yang berbeda. Mr. An, saya percaya di majalah ini bahwa saya adalah orang terbaik untuk pekerjaan ini. Saya akan memikirkannya. Datanglah ke kantor saya pada hari Senin jam 10. Mari kita bicara. Baiklah. Jangan bergaul dengan orang-orang itu. Dia bukan orang baik. Ini urusan pribadi saya. Saya tidak ingin meragukan kecerdasan Anda. Ini akan mempengaruhi keputusan saya.
Bibi Shen, saya Han King. Saya akan keluar hari ini. Bisakah dua-dua membiarkanmu pergi? Oh, oke. Terima kasih, saya akan membawanya nanti dah. Han King Lily. Anda adalah wawancara saya. Wawancara? Xiao Feng Xia Feng. Dia tidak lagi bekerja di sini. Saya tahu. Ya, saya mendengar tentang asisten Anda. Saya datang. Asisten, bukankah saya mendengar siapa yang mempekerjakan asisten? Mr. Qin Andrew itu. Tidak mungkin posisi ini tidak terbuka untuk umum. Selalu direkrut dalam sistem JC Media. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun mereka memanggil saya untuk wawancara. Siapa yang menyuruhmu datang? Kamu tidak ada kerjaannya. Sekitar jam 9.36. Waktu hampir habis. Aku harus naik. Oh, biar aku antar lewat sini. Hei. Lily. Aku tidak berpakaian tidak pantas hari ini kan? Tidak masalah. Kamu tidak jago membuat baju ya? Aku tidak dapat baju yang bagus. Hei, aku membuat baju untuk Xia Feng. Lalu dia akan memasang iklan. Kamu harus berpakaian lebih baik. Aku akan menyimpannya sendiri. Dan itu kantor CEO. Ah ya, terima kasih dan semoga beruntung. Silakan masuk. Halo. Nama saya Han King. Saya datang untuk wawancara. Ini resume saya. Terima kasih. Setelan ini tidak terlihat bagus. Ganti pakaian. Oke, silakan ikuti saya. Oh iya. Ulang tahunmu tanggal 18 Juni. Benar? Kamu tahu apa itu 618? Tidak. Rasio emas adalah angka suci. Ini adalah proporsi yang menciptakan keindahan terbesar. Setiap benang dari sekrup Indo-Eropa ini, hubungan langsung dengan radius benang berikutnya. Itu 06 sampai 8. 1. Berapa nilai yang kamu dapatkan di ujian masuk perguruan tinggi? Pernah dengar tentang konstanta? Apakah ini pertanyaan wawancara? Aku hampir lupa jumlah parit. Aduh, hei, mati. Oke. Perbedaan antara deret harmonik dan logaritma natural. Ya, 3 angka desimal pertama, setelah dikurangi konstanta adalah. Ini Wu Kiki. Kebetulan sekali. Kamu luar biasa. Android. Kamu perlu menandatangani naskah di sini. Terima kasih. Petualangan. Bentuk yang kamu inginkan. Julianku menelepon untuk berangkat besok. Kamu harus segera terbiasa dengan pekerjaannya. Oke. Apakah kamu punya nama Inggris? Tidak. Tolong beri aku satu. Mari kita panggil dia Amber. Oke. Asistenku lebih dari sekretaris. Kamu punya banyak pekerjaan. Aku mengharuskan kamu punya selera fashion yang profesional. Sekarang tidak masalah. Tapi kamu harus menjaga kecepatan. Oke. Juga seberapa banyak kamu tahu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggrisku CT6. Mendengar dan berbicara bagus. Tidak ada masalah dengan komunikasi umum. Aku hampir hanya menulis. Aku pergi kerja setiap hari jam 7.10 tepat waktu. Ya, begitu sampai di kantor.
Kamu akan duduk di sini dan memberitahu aku jadwal hari ini. Aku tidak suka terlambat. Aku tidak suka kecerobohan. Aku tidak suka ketidakefisienan. Aku tidak suka mendengar orang menangis. Jadi tidak peduli berapa banyak keluhan. Jangan mengeluh padaku tentang ketidakbahagiaan. Kamu bisa mengundurkan diri. Aku bisa menemukan yang berikutnya keesokan harinya. Kamu sering bepergian. Perjalanan jandaku. Kamu harus ikut. Jika aku memanggilmu, aku mendengar bel berbunyi dan akan terhubung. Tidak peduli siapa yang kamu ajak bicara di telepon segera tutup. Apakah ada masalah dengan implementasi ini? Tidak masalah. Mengapa kamu tersenyum pada semua orang? Karena aku pikir kamu harus ramah. Pernahkah kamu melihatku tersenyum? Tidak. Jangan tertawa sembarangan. Bisakah kamu lebih tertutup? Baiklah. Apakah wawancaraku selesai? Sepertinya aku lupa tentang wawancara. Kemarilah. Kenapa kamu tidak menggandakan dua paus ini? Menurutmu apa yang mereka katakan sekarang? Kak, apakah kamu percaya ada malaikat di dunia ini? Bagaimana bisa ada malaikat di dunia ini? Kakak, jika tidak ada malaikat, siapa yang memberi kita makan setiap hari? Wawancaramu sudah selesai. Setelah memberikan kontrak ini kepada orang ini, pergi ambil pekerjaan transfer itu, lalu pergi ke departemen personalia untuk melapor. Baik. Terima kasih. Android Lily bilang dia ada janji denganmu jam 10. Baik, biarkan dia masuk. Silakan masuk. Android. Ini resume saya. Ketika saya pertama kali bergabung dengan TORS, saya bekerja sebagai asisten sementara untuk Tuan Xie selama 3 bulan. Saya paham betul apa yang dilakukan seorang asisten. Saya juga pernah bekerja di Departemen OTS sebentar. Saya memiliki latar belakang sosial yang baik. Iren. Saya ingin kamu tetap di Departemen Media Baru. Kamu baru saja ditugaskan di posisi ini. Kamu belum melakukan apapun. Minta untuk digantikan dengan posisi lain. Sepertinya janji saya ceroboh. Bukankah kamu bilang akan mempertimbangkan saya? Asisten saya sudah memesan. Siapa yang akan meninjau naskah tambahan orang lain? Asisten baru akan mengambil alih pekerjaan lama. Kamu bisa mengirimkan naskahnya untuk ditinjau. Boleh saya tahu siapa asisten barunya? Namanya Ember. Bukan itu nama pacar almarhum bos? Apakah kamu punya nama Tionghoa? Han King. Han King. Han King saya kenal dia hanya. Kamu bisa pergi sekarang. Ember, saya butuh publikasi. Daftar klien untuk kuartal 4 tahun lalu. Atau kamu bisa mengirimkannya kepada saya dalam 10 menit. Atau kamu tidak perlu datang besok. Ember ada di sisi kiri kantor saya. Di folder hijau di laci pertama. Ada kontrak. Anda bisa mengunggahnya dan menyumbangkannya ke Mr. Chen dari Uniasi Company segera.
Jika yang Anda maksud pi, Transmisi pi untuk Anda. 3141152965535. ini, Wuzhou 30,788 4062 8620 99862 maju 5923 Libertine 22 Wusan Ran R11 Android 679 Ran R1 Ranba. apa ini? Ini adalah ikan sampah. Biasa dikenal sebagai pemulung di akuarium. Dulu ada 6 ikan di sini. 66 adalah angka yang indah. Anda menambahkan 1 jari, apa masalahnya? Apakah Anda tahu betapa menyebalkannya angka 7? Dia terampil dan tidak bisa menghafal 3 poin. Saya datang ke kantor setiap hari. Pikiran bahwa ada 7 ikan di sini. 7.777 dalam 87 dalam 80. Semua tangan dan kaki. Tiba-tiba itu mengacaukan otak saya. Android 6 ikan berwarna-warni di akuarium ini. Ini akan segera bertelur. Akan ada banyak telur ikan di sana segera. Pada suhu air saat ini, sangat mudah berjamur. Jangan lihat ikan ini dia jelek, tapi dia makan ganggang hijau. Mereka makan bakteri. Dia bisa makan lebih dari 3.000 telur sehari. Saya ingin Anda mengubur Tianqi yang jelek sekarang. Bawa hal-hal yang tidak menyenangkan pergi. Jika ada telur ikan di akuarium Android, ini akan sangat mencemari lingkungan hidup ikan mas. Ada sampah ini. Ini akan sangat mencemari bola mata saya. Saya ingin Anda membuangnya. Tapi dia sedikit hidup. Buang. UPS Anda hanya bisa bersama saya. Seseorang tidak menyukai Anda, tapi saya juga tidak bisa meninggalkan Anda. Halo, Anda masuk. File di dalamnya, semuanya berantakan. maaf saya terburu-buru tadi. Dia tidak sengaja jatuh. Saya sudah selesai sekarang. Segera kembalikan mereka. Saya tidak tahu apa status quo ante itu. Dokumen-dokumen ini sudah disortir sebelum kamu memotongnya. Menkong kemari. Han King merusak file-file saya. Saya tahu semua orang berada di tempat yang sama. Android Nico. 2 hari ini, bukankah kamu akan segera melahirkan? Jika kamu tidak memanjakan mereka, kamu tidak perlu datang. Jika kamu melahirkan di sini, itu juga kesalahanmu. Sejak 2 minggu pertama saya menjadi asistennya, saya kehilangan 4 kilogram. Nicole, saya sangat menyesal. Saya akan segera melahirkan dan saya meneleponmu. Tidak apa-apa, saya bisa bertahan. Kamu harus bertahan. Oke. Bukankah kita sudah mengirimkannya waktu lalu? Saya punya sesuatu yang spesial untuk memberitahumu. Pernahkah kamu mendengar tentang sindrom Asperger? Saya tidak yakin. Ini adalah bentuk autisme yang tidak mempengaruhi IQ. Banyak ilmuwan, matematikawan, bahkan pemenang hadiah Nobel menderita karenanya. Gejala utamanya adalah gangguan interpersonal. Artinya, kurangnya kemampuan untuk memprediksi psikologi dan emosi orang lain. Android itu. Harap simpan ini dengan sangat rahasia. Hanya keluarganya dan asisten yang tahu. Saya juga asisten terakhir yang mengingatkannya. Ya, terkadang dia tiba-tiba berhenti berbicara. Bersembunyi dan melakukan apa yang menarik minatnya. Terkadang dia tidak menatap matamu atau berbicara. Dia tidak terlalu memikirkan perasaanmu. Tampaknya sangat kejam. Jadi apakah ada sesuatu yang harus saya perhatikan? Sulit baginya untuk berubah.
Kamu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjadi toleran dan pengertian. Ya sebenarnya bekerja dengannya selama ini, saya bisa merasakannya. Dia berusaha menyesuaikan diri dengan segala sesuatu di sekitarnya. Contohnya mencoba menghindari tempat umum sebisa mungkin. Bicara sedikit agar tidak terlihat. Dia mengabaikanmu. Itu karena kamu belum memasuki dunianya. Jika kamu masuk ke dunianya, diterima oleh hatinya, kamu akan menemukan dia sebagai orang yang sangat menawan dan baik hati. Lalu aku beritahu kamu. Aku harap kamu tahu bahwa dia memiliki situasi seperti ini. Jika kamu benar-benar menemukan dirimu, jangan marah, jangan tersinggung. Banyak kali itu tidak dimaksudkan untuk, oke. Oh, aku mengerti. Miko, terima kasih sudah memberitahuku. Berikan aku UM. Keluarga Qin akan memiliki banyak saingan dan musuh dalam bisnis. Hal-hal kecil akan digali dan keributan besar akan dibuat. Jadi kamu harus melindungi reputasimu. Oke, aku akan melakukannya. Oke, mari kita letakkan data di sana. Kapan kamu menggunakannya? Ikuti saja tanda-tanda untuk mendapatkannya. Itu sebaliknya. Hei, biar aku membantumu. Apa yang terjadi? Perutku sakit. Kamu percaya pada? Apakah kamu akan melahirkan? Aku akan memanggil ambulans. Pena saya hilang. Aku tidak menyentuh penamu. Ini pena saya. Kamu bisa menggunakannya dulu. Aku tidak menggunakan pena orang lain. Aku hanya menggunakan pena saya sendiri. Kamu tidak bisa hanya memiliki satu pena di kantormu, kan? Aku hanya menggunakan yang satu ini di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu mencarinya. Di mana kamu melihatnya terakhir kali? Apakah aku akan mengingat benda renyah ini? Jadi apakah kamu menggunakannya hari ini? Tidak. Dan kemarin? Jika kamu belum menemukannya dalam 10 menit, kamu tidak perlu datang bekerja besok. Jadi dalam pencarian petunjuk, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Pertanyaan apa? Apakah kamu sudah menemukannya sendiri? Ditemukan. Aku sudah mencari setiap sudut. Ya, kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu bahwa dia hilang. Aku percaya kamu. Kalau begitu pasti ada di tempat lain. Apakah kamu punya kebiasaan membawanya pulang? Aku tidak akan mengeluarkannya dari apartemen ini. Tapi kemarin kamu keluar 3 kali. Aku pergi ke rapat 2 kali. Mungkinkah itu berakhir di ruang konferensi orang lain? Apakah kamu perlu aku mengulanginya? Aku tidak akan mengeluarkannya dari apartemen ini. Aku perlu menggunakan penaku. Segera pergi melihatnya. Kamu menandatangani dokumen yang dia tulis kemarin, kan? Ya, kemarin. Apakah kamu membawanya ke kamar mandi? Siapa yang bekerja di kamar mandi? Apakah ada meja di sana? Dan apa yang kamu makan untuk makan siang? Apakah itu saat kamu makan? Aku tidak sengaja membuangnya seperti sampah, seperti sumpit. Apakah kamu tidak memesan makan siang? Apakah kamu menggunakan sumpit untuk makan hamburger? Hanya tersisa 2 menit. Jika kamu belum melakukannya, jika kamu menemukannya, bersiaplah untuk mengarsipkannya. Bagaimana dengan siang hari? Apakah kamu menghadiri acara minum teh sore di ruang konferensi? Apa yang kamu makan? Aku tidak memakannya. Aku hanya minum sebotol es teh di kulkas. Tunggu aku. Anze, penamu sudah ditemukan. Itu ada di kulkas. Ayo coba ini. Rasanya unik. Aku sudah bilang. Mie yang dimasak rasanya sama. Tapi yang mentah rasanya berbeda. Aku pikir kamu bisa menambahkan selai kacang lain kali.
Atau coba madu. Rasanya lebih enak. Tidak. Aku suka rasa aslinya. Oh, aku ingin memberitahumu sesuatu. Hei, 2 hari lalu, Nicole sakit perut saat dia di sini mengurus dokumennya. Aku menelepon 120. Dia sudah melahirkan. Di mana lembar anggaranku? Android, aku pikir kita harus pergi menemuinya. Belikan dia hadiah atau sesuatu. Lagi pula mereka ada di sini untuk membantu. Untuk Ember aku perlu menemukan lembar anggaran tahun ini segera. Map di tengah kotak kedua di sebelah kiri. Anju sebagai asistenmu. Aku rasa penangananmu tidak cukup bijaksana. Lagi pula dia akan segera melahirkan dan kembali. Aku perlu pergi ke bank. Pergi dan panggil sopir. Tapi aku pikir kamu. Apa tapi? Bisa ada begitu banyak tapi. Ambil ini dan ikuti aku. Jika kamu adalah seorang gadis seperti ini. Bicara omong kosong tentang punya anak. Kamu akan dipecat. Hari Ember dimakamkan. Aku berjalan di depan peti matinya selama 3 jam. Waktu yang tepat adalah 192 menit. Tunanganku. Nama tunanganmu juga Abe. Benar. Abe adalah nama yang indah. Tapi kemudian namaku tidak cocok kan? Ember itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Untungnya wajahnya tidak hancur. Penata rias juga meriasnya seolah-olah dia masih hidup. Dia memakai kalung yang diberikan ibuku. Kamu tahu berapa banyak bulu mataku saat itu? Oke. 126 di atas mata kiri. 72 di bawah. 141 di atas mata kanan. 69 di bawah. Apa yang terjadi antara dia dan... Aku tidak ingat itu. Ketika aku ingat ada 21 paku di peti matinya. Apa aku aneh? Apa aku datang ke planet yang salah? Itu tidak mengejutkanmu. Orang tuaku orang kanton. Aku tidak pernah mencelupkan cabai. Tapi aku lahir dengan selera pedas. Apakah itu tampak aneh bagimu? Itu tidak mengejutkan. Jadi variasi adalah kehidupan. Setiap orang berbeda. Kamu melakukannya dengan caramu sendiri, untuk mengenang tunanganmu. Coba mainkan permainan somatosensorik. Ayo. Aku baru saja suka sebuah hotel. Tepat di dekat taman bermain. Tingkat huniannya tidak akan turun di bawah 80%. Bos ingin cepat menjualnya. Mr. Wang dari Singapura juga tertarik padanya. Dia bilang dia akan menikahi pasangannya. Tolong bantu saya melihat informasi itu. Menurutmu apakah itu layak dibeli? Kamu cukup pandai dalam berbisnis. Tolong berikan saya informasinya dulu. Aku akan melihatnya lebih dekat. Aku akan memberitahumu besok. Oh benar. Di mana Han King melakukannya? Apa kamu bilang Ember? Aku merokok pisau dan meledakkan bencana. Seharusnya tidak ada yang lain. Kebetulan namanya juga Ember. Oh bantu dia memulai. Bantu dia memulai. Kamu memintanya memanggil tunanganmu dengan namanya. Dia bilang dia tidak punya nama Inggris dan meminta saya membantunya memecahkannya. Nama pertama yang terlintas di pikiran adalah Ember.
Tidak bisakah? Bukan tidak bisa. Karena kamu sudah di sana. Lupakan saja. Aku sudah mengenal Han King selama bertahun-tahun. Dia selalu baik dan cerdas. Tidak mungkin seburuk yang kamu katakan. Itu merusak file saya. Aku tahu dia menyempatkan diri datang dan membantu saya memikirkannya. Nico. Bukankah Nico akan segera punya bayi? Oke. Aku hampir melahirkan bayiku di kantor. Pada titik ini, kamu biarkan dia kembali bekerja. Dia tahu bagaimana menyimpan dokumen ini. Kamu gila. Ini berbahaya. Biar aku memberitahumu sesuatu. Kalau suamimu tahu, dia akan membunuhmu. Apa yang harus aku lakukan? Pergi lihat. Tidak, itu banyak bakterinya. Pasti banyak orang di sekitarnya untuk menemaninya. Kalau suamimu benar-benar ingin memukulku, suaminya benar-benar akan memukulmu. Itu wajar, kamu juga harus melihatnya, mengerti? Ingat membeli buket bunga? Jenis apa? Anyelir. Berapa banyak bunga putih di setiap warna? Sebanyak yang kamu mau. Cukup lihat hatimu. Berapa banyak bunga? 12 bunga. Oh, dan amplop merah untuk bayinya. Berapa yang harus diberikan? Kamu ahli dalam modal Ventura. Kamu tidak mengerti bunga. Kamu harus tahu tentang uang, ayo. Terima kasih sudah mengunjungiku. Sebenarnya android yang memintaku datang menemuimu. Dia merasa menyesal atas apa yang terjadi hari itu. Ya, jadi biar aku melihatmu. Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu seperti itu. Tidak pernah melihat pasien. Bukan berarti dia tidak peduli padamu. Itu hanya komunikasi, kamu tahu? Aku mengerti. Jadi aku tidak peduli. Aku sudah bersamanya begitu lama sehingga aku mengenalnya dengan sangat baik. Oh benar, di mana bayi? Di kamar bayi. Ayahnya pergi melihatnya mandi. Android. Android. Terima kasih sudah datang menemuiku, silakan duduk. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan jika tidak merasa. Maaf. Terima kasih. Itu baru. Ayo. Untuk menjadi kaya. Bayar anak. Menganggur selama 3 tahun pertama. Sekarang kamu tahu. Mengapa tidak peduli seberapa gugup aku. Aku menyukainya tanpa penyesalan. Apakah kamu melukis setebal itu? Tidak kuat, aku hanya menggambar mata. Bukankah itu hanya majalah properti? Susu sudah melompat ke botol. Ingat untuk mengeluarkannya dari kulkas dan membawanya ke Bibishen nanti. Dan bilang padanya untuk tidak pernah memanaskannya di microwave. Sebelum meminumnya, siram dengan air panas. Hangatkan sampai suhu ruangan. Hei, apakah kamu tidak mengirim kedua-dua hari ini? Dia masih tidur. Sudah, Samuelman. Biarkan dia tidur lagi. Kamu bisa mengirimnya. Saya ada wawancara hari ini. Tempat itu sangat jauh.
untuk mengejar kereta pagi. Baiklah. Benar. Bagaimana persiapanmu untuk pakaian wawancara? Saya mencuci jas saya, tapi saya lupa menjemurnya. Oh sayang. Suami, celana ini harus dicuci tangan. Tidakkah kamu tahu? Tidak tahu, kamu tidak bisa melempar jas ke mesin cuci. Apalagi yang kamu buang? Saya membuang semua pakaian kotor kemarin. Pakaian suami harus dicuci terpisah. Kalau tidak akan terkena noda, kamu tahu. Bagaimana saya tahu? Lupakan saja. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Apakah Fulton melewatkan sarapan? Oh, saya tidak makan. Kita kehabisan waktu. Berapa banyak kamu makan? Sudah terlalu terlambat. Bagaimana dengan jas saya? Bisakah kamu menyetrikanya sendiri? Oke, pergi. Ayo. Halo gadis. Halo. Saya Xia Feng. Ubah jam 2 siang oke. Baiklah. Apakah kamu butuh 3 salinan resume? Oke, saya akan mencetaknya sekarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Ah. Anju. Alarm kebakaran berbunyi. Ini hanya latihan kebakaran. Kamu harus turun dengan saya cepat-cepat. Anju. Tunggu. Dermawan. Tidak apa-apa, ini hanya latihan kebakaran. Kamu harus turun dengan saya. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tolong bersabar dengan saya. Tenang. Kamu harus turun dengan saya sekarang. Baiklah? Oke, Lalu bangun pelan-pelan. Baiklah. Hei Xiaxia. Ruang VIP di seberang Jalan Agak Kotor. Sekarang tidak cukup orang. Pergi bantu bersih-bersih ya. Kenapa tidak kamu tanya saja? Mereka hanya mau perempuan. Ah, karena bosnya laki-laki ya. Bukan bosnya perempuan. Sesuai proporsi modal. Ada ide khusus? Saya khawatir kalau melebihi 30% dalam hal pendanaan masa depan. Apakah itu akan membuat peran utama terlihat rumit? Karena ada beberapa putaran pendanaan. Kepemilikan tidak masalah. Memperbesar piring itulah intinya. Mr. Kim benar. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Halo? Bisa tolong ambilkan tisu? Oke. Lao Xie. Double burger seharusnya cepat. Oh tidak. Teknisiannya tidak ada. Saya baru saja pulang. You can cook a burger by Asakan. Sebuah irisan daging. Beberapa irisan tomat. Kamu tidak bisa melakukannya. Ini bukan burger biasa. Ini burger termahal di Jiangsu, bahan-bahannya. Terlihat sederhana. Kaviar yang indah. Minyak truffle daging Kobe. Apakah kamu tahu apa itu daging Kobe? Ini adalah salah satu bahan termahal di dunia.
sambil makan, mendengarkan musik dan minum bir, untuk sapi hitam kecil itu. Saya harus memberinya pijatan khusus. Daging Kobe ini terlalu enak. Saya ingin tinggal di kandang sapi. Tetap bersama saya. Burger ini. Kesulitannya adalah burger harus digoreng dengan tepat. Saya tidak berani melakukannya tanpa teknisi. Jika tidak berhasil kamu akan kehilangan tidak melakukannya jika klien memintanya. Apakah kamu akan menghancurkan merek kita? Saya tidak bisa melakukannya. Saya akan melakukannya. Saya bertengkar dengan Master G. Lihat berapa kali dia menggorengnya. Saya juga bisa menggoreng burger daging ini, ayo. Oke, cepatlah. Bagus. Angin musim panas. Kenapa kamu di sini? Saya sudah bekerja di sini sebentar. Bos bilang tidak perlu menagih nomornya. Bungkus dan bawa bersamamu. Bagus. Apa yang terjadi dengan kakimu? Tidak ada luka kecil. Saya akan pergi. Tidak apa-apa, akan segera sampai di sini. Ini dia. Tidak akan enak jika sudah dingin. Bayarkan saya melihat kakimu. Oke, apa yang terjadi di rumah? Pulang dan bicara. Maju. Biarkan saya melihatnya. Bagaimana kamu melakukannya? Saya baru saja terbakar setrika. Oh, lepuh yang besar. Rasanya sangat menyakitkan. Jangan pecahkan itu. Kalau tidak akan terinfeksi. Tidak apa-apa, cukup oleskan obat tepat waktu. Suami. Maaf sekali. Semua ini salahku. Andai saja aku bisa datang 2 jam lebih awal. Kamu bisa menyetrika baju. Aku akan bangun lebih awal mulai besok. Belajar dengan tekad yang kuat. Jangan biarkan pagi terasa seperti perang lagi. Beristirahatlah dengan baik. Aku akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Hei King. Kamu kenal Andrew? Aku melihat mereka makan bersama. Apakah wanita di sebelahmu itu bosmu? Oh, benar. Mereka semua dari industri yang sama. Apakah semua CEO mengetahuinya? Maka kamu harus mengingatkan bosmu. Hati-hati dengan Andrew itu. Di mana? Kejam. Wajah besi tanpa ampun. Tampilan yang sombong. Sangat menjengkelkan. Oh, benar. Bagaimana wawancara kerjamu? Apakah berjalan lancar? Tidak tahu. Hei berpelukan dengan sekelompok lulusan baru. Jangan bilang betapa tidak nyamannya itu. Aku bertanya padamu. Restoran itu. Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Sudah cukup lama. Aku tidak bekerja saat itu. Kamu juga tidak punya pekerjaan. Tapi semua hal dalam hidup ini membutuhkan uang. Tapi kerja paruh waktu itu sulit. Penghasilannya tidak buruk sama sekali. Jika kamu bekerja penuh waktu, itu lebih dari yang banyak penerbit kenakan. Guru yang jujur. Editor Sven. Kamu melakukan ini. Kamu memegang pena di tangan ini. Bukan untuk memotong sayuran. Kamu akan berhenti dari restoran besok. Orang baik berlari ke dapur untuk memotong sayuran. Aku marah hanya dengan melihat. Situasi suamiku sekarang berbeda. Bahwa aku punya penghasilan. Aku akan membayar pinjaman. Kamu tidak perlu terburu-buru marah sepanjang hari. Khawatir soal uang. Bisakah kamu memilih pekerjaanmu dengan santai? Apa kamu online setiap hari? Hanya nonton TV? Baca buku lagi? Jadi kaya? Apa kamu masih tidak menulis novel silat? Kalau novel silat menghasilkan uang, tapi penghasilan yang sangat membanggakan,
Sepertinya aku akan pensiun. Apa masalahnya dengan pekerjaan paruh waktu ini? Pekerjaan paruh waktu itu luar biasa, tapi uangnya susah diperoleh. Dan kejelasan. Tidak. Tidak ada yang memalukan soal itu. Siapa yang membuatmu bekerja keras? Apa keluarga kita menderita karena ini? Pergi besok dan langsung resign. Kalau kamu tidak resign, aku akan mempercepatmu. Hei, apa maksudmu? Aku merasa aku mendapat lebih sedikit uang. Kamu meremehkan beberapa dolar yang aku hasilkan kan? Setidaknya ada lebih dari 5.000 yuan sebulan. Tidak, suamiku. Pendapatan keluarga kita sekarang adalah milikku. Aku sudah cukup. Dan lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku tidak mengerti kenapa kamu begitu sederhana. Benar? Sepertinya kamu menghasilkan lebih banyak dariku kan? Han King, apakah Xia Fengku pemakan nasi empuk? Aku tidak bisa kehilangan orang ini. Bukankah kamu menghasilkan apa yang aku hasilkan? Apa hubungannya ini dengan rasa malu? Makan nasi empuk itu memalukan. Memalukan bagi pria untuk membiarkan wanita memiliki dirinya. Ayahmu datang hari itu. Jangan marahi aku sampai mati saat melihatku seperti ini. Aku tetap tidak mendengar keluhanmu. Bukan itu maksudku. Pokoknya aku tidak akan menyerah. Aku akan tenang. Aku sudah mencetak informasi yang kamu inginkan untukmu. Apa kamu di dalam kamar? Aku akan bawa ke sana sekarang. Halo Tuan Lu, aku Abe. Ya tidak masalah, dermawan akan segera datang. Android. Android. Konferensi Android akan segera dimulai. Tuan? Hujan deras sekali. Kamu main game lagi? Kenapa kamu tidak angkat telepon? Android. Eunju. Kamu sudah bangun. Pemeran utama, aku akan panggil ambulans sekarang. Berbaringlah di sini sebentar. Kamu pasti ada air di paru-parumu. Kamu akan terinfeksi. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Aku akan panggil ambulans. Apa ini boleh? Aku akan panggil dokter sekarang. Biarkan aku naik untuk melihatmu. Kalau kamu pikir tidak perlu ke rumah sakit, ya sudah, jangan pergi, oke? Rapatnya dibatalkan. Oke. Aku bilang ke mereka kamu tidak enak badan. Kamu butuh istirahat sehari. Sekarang kamu bisa menciumnya? Tidak, tidak, tidak. Itu pernapasan buatan. Situasinya sangat tegang. Aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Tahukah kamu setiap kali kamu ciuman, ada lebih dari 270 jenis bakteri yang beredar di mulut.
Android sistem kekebalan tubuhku baik-baik saja. Ayahku meninggal karena kanker mulut. Lalu, aku benar-benar tidak perlu mengatakannya. Kamu bisa pergi. Dia sedang berlibur di Fort Naked dengan tunangannya. Kurasa dia jatuh cinta dengan situasinya. Tunangan? Dan tahukah kamu? Tunangannya adalah seorang praktisi Tai Chi dari Cina. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil sehari sebelum pernikahannya. Itu berita lokal yang hebat. Apa kamu meninggal di Thailand? Aku. Hari ini adalah harinya. Nick, dengarkan dirimu sendiri. Jadi Master An pasti sedang ingin bunuh diri sekarang ya? Bukannya kamu selalu punya sindrom Asperger? Dia punya masalah emosional. Seberapa cepat ini terjadi? Ketika terstimulasi, depresi macam apa, kecemasan, mania. Semuanya ada. Bagaimanapun semuanya berjalan salah. Minum obat dan temui psikiater. Dia tidak melambat. Keluarga sedang terburu-buru. Sungguh menyedihkan. Ya? Hei, tapi... Terima kasih kepada Sudonglin. Sudonglin ini? Saya sendiri menemani dia ke Thailand. Selama 3 bulan. Dia lebih baik. Ini awal dari kembalinya bekerja. Nick, ketika kamu menjadi asisten, apakah kamu merasa sangat bertanggung jawab? Hei, aku sangat gugup sekarang. Aku takut tidak melihatnya. Apa yang darurat? Apakah semudah itu menghasilkan uang? Memberimu gaji setinggi itu agar kamu bisa bermain. Tapi menurut apa yang kamu katakan, beban emosionalmu saat ini sebenarnya sudah mencapai nilai kritis. Hei, kamu harus mengawasinya. Kalau tidak, aku khawatir dia akan benar-benar terpuruk. Oke, aku mengerti. Selama tidak terpuruk, aku akan meninggalkannya. Nicole, terima kasih. Jadi istirahatlah yang cukup. Ya, selamat tinggal. Han King. Lily. Ini sampel yang diambil hari ini. Periksa Anju. Oh ya. Ngomong-ngomong, aku dengar kolam renang luar ruangan bagus. Apakah kamu ingin berenang bersama nanti? Tidak, aku terlalu sibuk hari ini. Tidak ada waktu. Oke, ayo pergi. Ah! Tolong! Tolong! Apakah kamu kram? Sakitnya di mana? Betis kanan. Terima kasih. Santai, santai, santai. Ah! Santai. Apakah ini lebih baik? Ah, oke, terima kasih. Saya jauh lebih baik. Android. Saya meninggalkan obat hari ini di meja. Lalu saya akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, sepatu yang cantik. Mereka tidak murah.
Dari merek ternama. Android itu untukku. Oh, bagaimana bisa sesuatu yang bagus tidak jatuh ke tangan saya? Android ada di sana. Kamu bisa bertanya padanya. Mereka tidak memberikannya padaku. Mengapa kamu menginginkannya? Oleh Mbah. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Sepatu Han King itu milikmu kan? Dari merek ternama. Lebih baik suaminya tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi? Kamu tidak mengerti. Bagaimana dengan beberapa orang? Dia tidak akan membeli merek untuk istrinya. Tapi jika kamu memberi istrinya label nama, jika saya tahu, dia akan membunuhmu, oke? Oke. Ini hanya bantuan dari air tenang. Setiap kali saya menerima produk baru saya akan membagikannya kepada karyawan saya. Magia juga mengambil beberapa. Tidak semua orang akan mendengarkan penjelasanmu, kamu mengerti? Saya tidak bermaksud apa-apa. Yang terbaik adalah tidak mengirimnya lagi di masa depan. Untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, ada beberapa pilihan. Hei, kamu sibuk akhir-akhir ini? Tidak ada. Maaf. Aku punya sesuatu untuk diberitahu Xia Feng. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kamu bicara. Oke, sampai jumpa. Kenapa akhirnya kamu mau membelikan istrimu sesuatu yang bagus? Apa yang bagus? Sepatu yang kamu pakai itu, mereka tidak murah. Aku tidak membelinya. Kenapa? Berapa harga sepatu itu? Setidaknya 5.000 yuan atau lebih. Aku tahu konsep konsumsi impor paralelmu. Siap pasti engkau membelinya. Jadi aku tidak tahu siapa yang membelinya. Bagaimana pun tidak masalah siapa yang membelinya. Orang-orang lebih memahami wanita daripada kamu. Baiklah, asisten Pak Lu memberitahuku. Proposalmu akan dikirimkan kepadaku besok pagi. Itu baik asalkan kamu mendapatkannya 2 jam sebelumnya. Oke, maka aku akan meletakkannya di mejamu besok. Oke. Ah, Andrew ini suamiku. Xia Feng juga pernah bekerja di Torres sebelumnya. Kamu seharusnya melihat. Pernah melihat. Halo. Halo Andrew. Terima kasih telah menonton Han King. Aku seharusnya bekerja sangat keras. Semua orang bisa melihat hasil mereka. Dia juga sangat mampu di rumah. Ngomong-ngomong, MAG merekomendasikannya kepadaku. Aku mengundangmu makan malam. Apakah kamu ingat? Benar. Kamu tidak datang waktu itu. Kamu di mana sekarang? Aku punya beberapa niat sekarang. Tapi aku belum memutuskan yang mana untuk pergi. Tertarik, sangat tertarik. Suamiku akan senang menjadi penulis skenario. Maaf? Aku tidak tertarik, maaf. Semoga beruntung. Aku akan pergi mengambil minuman dan kamu bicara. Aku pikir itu berhasil. Oh, baiklah. Aku akan melakukannya sendiri. Oh, oke. Aku akan melakukannya sendiri. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu belum cukup memanfaatkan istriku kan? Angin musim panas. Aku tidak pernah memanfaatkan orang lain. Hei. Ini pertemuannya. Tidak tahu. Tolong jangan mempermalukanku. Jelas mereka tidak sengaja menumpahkannya. Kenapa kamu mengganggunya? Tidak sengaja. Jelas dia sengaja menumpahkan anggur padamu. Kalau begitu makan tahu MU. Jika kamu benar-benar ingin tahu, maukah kamu memakannya sekarang? Haruskah aku makan di depanmu? Kami bersama setiap hari. Jika dia ingin memakannya, dia sudah memakannya. Ya, mungkin mereka sudah memakannya. Maaf?
Maafkan aku. Beberapa minuman lagi, dan tergelincir lidah. Tidak masalah. Kamu sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Aku tidak bisa memaksamu terlalu banyak. Tapi posisi yang bagus untuk menjadi editor hiburan. Penghasilannya juga bagus. Kenapa kamu tidak pergi? Kuda yang baik tidak makan rumput yang sudah dimakan. Dia menginjakku. Sekarang datang dan memotongku? Aku ini apa? Apakah prajurit udang dan kepiting akan datang dan pergi? Bisakah kamu praktis? Kenapa kamu berpikir terlalu banyak? Kamu perlu bekerja. Dia bekerja untukmu. Menurutku, itu sesederhana itu. Tidak ada makan siang gratis. Orang yang menantang seperti Andrew. Such a silly amusing Hannes. Tidak ada wajah tersenyum. Jika kamu bilang kamu membalikan wajah, balikan wajah. Apa yang salah denganmu hari ini? Hanya karena kamu ada di sana. Apakah dia tiba-tiba menjadi baik hati? Ini sama sekali bukan seperti yang kamu katakan. Selain itu, hari ini adalah reuni kelas. Semua orang merasa tidak nyaman. Siapa yang bisa tetap tenang di saat seperti ini? Juga jika aku kembali. Kamu adalah direktur. Aku hanya mengedit. Kamu satu tingkat di atasku. Jadi bagaimana aku bisa sukses di majalah ini di masa depan? Lupakan saja. Siapa yang memberi kamu sepatu ini? Produk baru dari Andrew. Dia menyuruhku mengambil sepasang dengan Mike. Kamu sangat baik hati. Tapi tidakkah kamu pikir ini terlalu bagus? Hei Xia Feng, jelaskan. Apa maksudmu dengan terlalu bagus? Jadi dia tidak membayar untuk ini. Dia memberi kita sepatu. Sama seperti dokter gigi yang mengirim sikat gigi ke pasien. Situasi. Kuharap begitu. Kamu benar-benar tertarik bekerja. Tidak. Aku akan pergi liburan panjang ke Milan, Italia segera. Mungkin saja, belum final. Pergi sendiri. Android lagi? Apakah kamu bukan asistennya lagi? Aku pergi dengan Mike untuk wawancara. Bersama direktur iklan dan fotografer. Terakhir kali kastil telanjang. Di Italia kali ini, kamu bisa melakukan semua pekerjaan bagus. Sangat gemuk. Xiao Feng, ketika kamu di bidang periklanan kamu pergi keluar selama beberapa bulan. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Aku akan pergi selama beberapa hari. Bisakah kamu mendukungku? Aku akan bekerja. Untuk mencari uang untuk keluarga. Aku juga melakukannya untuk mencari uang. Aku kembali. Ya Tuhan. Aku terlalu asyik menulis sampai lupa memasak. Ya? Hari ini aku pergi ke mall dan bertemu Julie dari departemen hiburanmu. Itu yang dia bilang. Akhir-akhir ini, kamu dan Lily sering bertengkar di kantor. Tidak ada pertengkaran. Ini hanya sedikit mengganggu. Kamu tidak mendengarkan semua yang aku katakan. Jangan macam-macam dengan Lily. Macam-macam dengannya hanya akan menderita. Kamu baru. Dia editor lama. Bersikaplah terbuka. Jangan keras. Xia Feng ada hubungannya dengan harga dirimu. Aku tidak pernah memberitahumu. Tahukah kamu bagaimana kamu kehilangan pekerjaanmu? Pengumuman besar 2 juta MU. Kuo Lili yang menelepon dan meminta seseorang untuk mentransfernya ke Chen Shuang. Dia bilang dia tidak bersalah dan tidak berperasaan. Tidak peduli seberapa tidak bersalah dia, aku tidak akan pernah menganggap musuh sebagai teman. Itu tidak mungkin. Chen Shuang memberitahuku secara pribadi. Jadi Chen Shuang pasti yang menjebaknya. Lily tidak kekurangan uang. Aku tidak perlu melakukannya. Chen Shuang yang paling lisik. Aku memukulnya pada hari aku pergi. Tentu saja dia menyimpan dendam padaku. Kamu tahu aku punya hubungan baik dengan Lily. Manfaatkan kesempatan untuk menjebak Lily. Lalu memprovokasi hubunganmu. Dijual dan kamu membantu orang menghitung uangnya kan? Lily tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apakah kamu masih membelanya? Kalian berdua punya hubungan yang kuat. Jiang Cheng mewawancarai Matye dan memintaku untuk bersaing secara terbuka dengan Lily. Menulis satu untuk setiap orang. Dia jelas tahu bahwa kamu adalah suamiku. Apakah aku benar-benar membiarkanmu menulis? Itu namanya persahabatan. Aku lihat ini namanya saudara. Ini seharusnya disebut tidak mengorbankan upaya untuk menghancurkan pernikahan orang lain. Hei, hubunganmu benar-benar luar biasa. Katakan padaku selain membantunya menulis. Apalagi yang kamu lakukan untuknya? Kamu meragukanku. Ya? Kamu meragukanku. Aku masih ragu. Jangan mengalihkan topik. Apa kamu selingkuh dengan Angel? Apa mereka berhubungan seks di Fort Naked?
Jangan bilang kamu tidak melihatmu menggoda. Tanpa dukungan Ansu, bisakah kamu langsung masuk surga? Tempat seperti apa Tors itu? Itu adalah publikasi fashion terbesar di kota ini. Berapa banyak orang yang tidak bisa masuk? Bahkan aku sampai terjepit. Kamu itu ibu rumah tangga yang tidak terampil. Kenapa kamu bermasalah? Langkah demi langkah. Jangan bilang kamu tidak tahu alasannya. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang terjadi. Konyol, Xia Feng, tanya nuranimu sendiri. Konjektur tak berujungmu. Kapan ini akan berakhir? Aku bekerja keras untuk keluarga ini, untukmu dan anakmu. Aku bangun jam 6 pagi. Aku tidur jam 2 pagi. Aku lembur dan bekerja keras. Aku tidak pernah mengurangi pekerjaan rumah. Dalam hal nilai aku tidak kalah denganmu. Dalam hal kualifikasi aku punya gelar ganda. Aku lebih fashionable darimu. Aku lebih paham ekonomi darimu. Tentang menulis, aku mulai dengan naskah pertamaku. Aku punya bos yang cerewet. Aku juga menghadapi kesulitan dari rekan kerjaku. Tapi aku baik-baik saja. Aku juga ingin promosi. Aku juga ingin naik jabatan. Aku melakukan ini. Tentu saja aku ingin sukses. Oh, orang ini adalah kata-katamu. Dan itu adalah hal yang mendasar. Makan dengan terampil. Bagiku, itu menggoda bos. Dimulai dengan kecantikan. Xia Feng, aku tidak peduli apa kata orang lain. Tapi orang ini adalah kamu. Jika kamu tidak mendukung atau menyemangatiku, lupakan saja. Kamu menyerangku dengan sarkasme. Tidakkah kamu merasa logikamu menjijikkan? Jangan ngomong sembarangan denganku. Menjadi manusia, ya menjadi manusia. Jangan bicara tentang karirmu di depanku. Pekerjaan apa yang kamu tahu sebagai seorang wanita? Bisnis itu urusan pria. Kamu wanita yang seperti pria. Apa kamu menyerang saya? Datang ke kantor saya. Jika wanita adalah malaikat bagi pria, dia pantas tinggal di surga, dan bukan di neraka. Kamu harus meninggalkannya segera. Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dipukul seperti itu tidak terlalu parah. Tidak ada polisi, tidak ada perlawanan. Saya tidak peduli dengan tubuhmu. Saya pikir kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu lagi. Ini rencana untuk edisi berikutnya. Saya sudah melihatnya. Sudah ditandatangani. Kamu bisa pergi sekarang. Oke. Mau makan malam bersama. Lupakan malam ini. Saya harus pulang dan mengurus anak-anak. Han Qin. Suamimu datang menjemputmu setelah kerja. Saya duluan ya, dadah. Sinar matahari di luar terlalu kuat. Tidak baik untuk luka. Pulang dengan saya. Pulang kita pergi bersama. Lepaskan saya. Apa itu rumah? Lagi pula ada orang yang kita kenal di sini. Jangan buat masalah di sini. Tidak baik buat masalah di sini. Lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan. Ini istri saya. Apa urusanmu jika saya berbicara dengan istri saya? Ini perusahaan saya. Kamu mengganggu karyawan saya. Tolong segera pergi. Jangan pikir saya tidak tahu tentang kamu. Main-main dengan wanita dengan uang kotor. Benar. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Saya akan memukulmu sampai mati hari ini. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Saya mohon. Dia tidak ingin mengatakannya. Bisakah kamu biarkan saya menyelesaikannya sendiri?
Saya ingin melihat duo-duo. Duo-duo ada di sisi Bibi Shen. Ini perjanjian cerai tanda tangani. Perjanjian cerai. Apa kita sudah sepakat? Bukankah ini hanya tentang pembagian harta? Saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya ingin bunga. Saya juga tidak ingin apa-apa. Saya hanya ingin duo-duo. Xia Feng, saya tidak akan meninggalkan kota ini. Kamu masih bisa melihat duo-duo. Tentang seberapa sering kamu melihatnya, kita bisa bernegosiasi. Saya tidak mencoba mengambil kasih sayangmu untuk anakmu. Kamu mencoba mengambil kasih sayangku untuk anakku. Anakku sudah tiada. Saya tidak bisa melihat. Bagaimana dengan cinta? Perasaan apa lagi yang kamu miliki? Sekarang dia masih kecil. Kamu akan menikah lagi. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apakah dia masih akan ingat ayahnya? Saya sudah bicara dengan pengacara. Pengadilan tidak akan memberikan duo-duo padamu. Duo-duo masih menyusui. Dan kamu bahkan tidak punya penghasilan sekarang. Apa yang akan diberikan ke anak? Bukankah itu hanya pekerjaan? Saya akan menjadi koki. Kamu bisa jadi petugas kebersihan, kamu bisa jadi pencuci piring. Dalam keadaan pikiranmu sekarang, saya khawatir untuk keselamatan anak saya. Saya akan membuat anak merasa tidak aman. Serahkan anak itu padaku. Siapa yang kamu suka untuk bersama? Kamu ingin pergi kemana? Saya tidak peduli kemana. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Tidak mungkin. Duo-duo harus ikut saya. Maka kamu tidak akan bisa bercerai. Tunggu tuntutan hukum. Langsung pukul. Kamu tidak bisa menang. Karena kekerasan dalam rumah tanggamu, saya masih punya beberapa bekas luka di tubuh. Saya akan ke rumah sakit untuk diperiksa hari ini. Kamu pikir pengadilan akan menyerahkan duo-duo ke ayah yang kasar? Aku tahu kamu akan mati. Tanda tangani. Mari kita selesaikan bersama. Keluar. Dari sini. Kemana kita pergi? Keluar. Halo Tante Shen. Aku Han King. Aku ingin melihat duo-duo. Apakah duo-duo tidak datang hari ini? Xia Feng Mu bilang dia tidak enak badan dan libur di rumah. Hahaha. Aku akan memberimu libur. Pulang dan istirahatlah. Android. Kamu tidak cocok bekerja. Anakku hilang. Apa yang harus kulakukan? Anaknya Hi Chai Hong. M telah hilang. Bisa datang. Gerbang sekolah.
Oke. Ikut aku dan aku akan membawamu menemukannya. Aku tidak tahu di mana dia menyembunyikan bayi itu. Seharusnya dikirim ke rumah teman yang dipercayakan. Dia punya sedikit teman. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu pasti bisa menemukan anak itu. Apakah kamu punya kertas? Biarkan ini kering. Terima kasih. Hanking, biar aku lihat. Mengapa kamu menangis seperti itu lagi? Aku mengirimkannya surat cerai. Dia tidak setuju. Dibutuhkan banyak hak asuh. Bagaimana itu bisa berhasil? Dua-dua masih kecil. Aku yakin dia tidak bisa hidup tanpamu. Jadi, kurasa aku tahu aku tidak punya kesempatan untuk menang. Dia menyembunyikan bayi itu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita semua tahu teman sekelas Xia Feng. Mari kita cari satu persatu. Kita pasti akan menemukannya. Mari kita coba dengan caraku dulu. Kamu adalah Xiao Feng. Ya, ada apa? Istrimu Han Jing memberitahu kami. Anakmu Han Sheng menghilang. Hilang. Bukankah itu sudah hilang? Aku mengirimnya ke rumah teman. Jadi alamat rumah temanmu di mana? Aku akan pergi malam ini. Ambil kembali dan kamu akan lihat. Kamu bukan polisi. Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Tolong beritahu alamat rumah temanmu. Kalau kami tidak menemukan siapa-siapa di sana, kami akan menghubungi polisi. Ruangan 301 gerbang 40876 Jalan Qingyan. Temanku, tolong aku. Terima kasih. Duo-duo. Rainbow, kamu mau kemana? Donglin sedang mencari aku. Ada urusan, nanti aku naik taksi sendiri. Aku akan mengantarmu. Tidak ke arah yang berlawanan. Kamu bisa mengirim Hanking dan dua-dua sebagai hadiah. Anaknya pasti ketakutan. Oke. Maaf. Tidak ada kursi anak di mobil. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Apa yang kamu pikirkan berjalan dengan baik? Kamu mau mengirim anaknya kemana? Aku harus membawanya kembali ke rumah Bibi Shen. Xia Fang tidak akan menyembunyikannya lagi, kan? Tidak akan. Apa dia masih menyukai anak ini? Sekarang aku menaruh dua-dua di sisiku. Jangan biarkan dia melihatnya. Jadi suasana hatimu pasti sama denganku sekarang. Jadi aku terus menaruh dua-dua di rumah Bibi Shen. Kalau kamu ingin melihat anak-anak, kamu bisa pergi ke rumah Bibi Shen untuk melihatnya. Aku akan menjemput anak-anak setelah pulang kerja sore nanti. Itu tidak akan membuatnya kesal lagi. Juga dia tidak ingin keamanan datang ke pintu lagi. Adio.
Xiao Feng. Aku mencari Han King. Lama tidak berjumpa. Ya, anting-antingmu hari ini terlihat cantik, terima kasih. Dia sudah datang, ayo masuk, oke. Terima kasih. Angin musim panas. Aku mencari Han King. Oh, dia sedang rapat di Anjuana. Hei Xiao Feng, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menemui Han King, ini mendesak. Abe sedang rapat di dalam. Tiga pihak. Tiga pihak kamu akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Prestasi? Raih tiga pihak. Tiga pihak, lihat aku. Cepat. Apa maksudmu? Aku mendengarmu. Bayi kecilku. Jadi baik. Dengarkan ibu. Tapi aku bersumpah padamu, bahwa aku akan memperlakukan Han King dengan baik. Aku juga akan berbakti padamu. Aku pasti akan menggunakan tanganku. Ciptakan masa depan cerah untuk putrimu. Berikan dia kehidupan yang bahagia. Han King punya aku di keluarga ini. Aku akan menjadi tulang punggungmu. Aku berada di tengah angin dan hujan. Lihat betapa lelahnya kamu. Kamu masih sangat cantik. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan melindungimu. Apakah kamu tahu betapa berharganya kamu bagiku? Kamu dan Duo-Duo adalah segalanya bagiku. Suamiku, biar aku katakan. Tidak peduli ayahku. Bosmu? Apa yang dipikirkan orang lain yang tidak terkait tentangmu? Kami tidak peduli. Aku Han King akan mendukungmu tanpa syarat dalam segala hal. Aku akan bersamamu tanpa ragu. Aku sedang berada di jalan. Tidak punya uang. Hanya satu. Itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir, tidak, aku di sini tidak apa-apa. Semuanya akan kembali. Kita akan bersenang-senang. Beldodo. Untuk keluarga kita. Aku yakin sebelum kita meninggalkan Jiangzhou, berhenti dari pekerjaanmu. Jangan berhenti. Ayo kita mulai. Suami dan istri, keuntunganmu hancur. Apakah aku banyak mendukungmu? Pengkhianatan tidak mungkin bagiku. Semua yang kulakukan, ini tentang membuat rumah ini. Kamu mungkin memiliki dasar ekonomi yang lebih baik, membuatmu hidup bahagia dengan Duo-Duo. Aku Han King mungkin memiliki banyak kekurangan. Aku juga tidak punya banyak kesabaran. Tapi aku sangat mencintaimu. Apa maksudmu? Bilang apa? Aku mendengarkan. Aku mendengarkan. Ah. Kamu. Han King. Xiao Fang. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Fang, lihat aku. Lihat aku. Lihat aku. Hidup penuh dengan variabel. Kamu pikir semua hal baik akan tetap untukmu. Siapa tahu dalam sekejap mata. Orang yang paling kamu cintai akan meninggalkanmu. Ini semua salahku, jika aku tidak mendorongmu untuk bekerja. Jika aku tidak memohon pada Donglin untuk menempatkanmu. Kamu mungkin baik-baik saja. Mungkin hidup sedikit tidak memuaskan. Mungkin setiap hari. Tapi mereka hanya pasangan kecil yang ribut. Hidup lebih baik dari apapun. Hidup untuk memiliki masa depan, memiliki harapan, memiliki ekspektasi tak terbatas. Xia Feng selalu sangat perhatian. Banyak hal mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Tapi untuk dia itu tidak berhasil. Aku tidak menyalahkannya.
Aku juga tidak menyalahkannya. Dia punya bakat. Dia juga bekerja keras. Itu hanya permintaan Xia Feng pada dirinya sendiri. Terlalu tinggi. Untungnya kamu masih punya Duo-Duo. Aku mengganti nama Duo-Duo menjadi Xia Zheng. Aku harus mengingat ayah ini. Halo. Permisi, apakah Xia Feng ada? Xia Feng? Siapa kamu? Saya editor hak cipta dari Fei Liu Literature Network. Xia Feng sudah meninggal. Bisakah saya membantu Anda? Maaf. Ini masalahnya. Kami sudah menghubunginya beberapa kali, tapi tidak pernah tersambung. Anda adalah kontak daruratnya. Novel silat yang dipublikasikan oleh Xia Feng di situs kami, Sword or Galaxy, sangat populer. Sebuah perusahaan film dan televisi ingin membeli hak ciptanya. Kami sebagai perantara harganya tidak bisa. Dibahas setelah pajak 800.000. Bagaimana menurut Anda? Jika bisa, saya perlu your dari kontrak. Bisakah Anda memberikan otorisasi atas nama Anda? Haruskah saya menghubungi pengacara? Oke, nanti saya kirimkan kontraknya untuk ditinjau. Lalu kirimkan ke email di bawah ini ya. Baik, saya bisa melihatnya. Terima kasih. Dah? Kamu menemukan saya. Apakah kamu yang mengirim email ini? Dan? APA maksudnya? Mudah membongkar diri sendiri. Lily. Aku tahu dulu kamu bersama Xia Feng. Meskipun sudah berpisah, kamu juga seharusnya mendoakan yang terbaik untuknya. Itu adalah penantian yang penuh harap. Oke? Tanpa provokasi darimu. Apakah Xia Feng akan mati? Kematian Xia Feng adalah karena kamu kan? Kamu yang berselingkuh dengan bos ya? Kamu juga yang meminta cerai bukan? Yang bersikeras mengambil anakmu tetap kamu. Anakmu lahir dariku. Bahkan jika kamu menginginkan anak, bahkan jika kamu punya rencana lain untuk masa depanmu, kamu seharusnya tidak mendorongnya ke kematian. Sulit bagi Xia Feng untuk mengatakannya dalam hidupnya. Apakah kamu sedih, Kuo Lily? Tahu? Setelah Xia Feng kehilangan pekerjaannya, untuk membayar cicilan rumah, dia pergi ke restoran untuk memotong sayuran. Memindahkan barang dari truk. Dia melakukan begitu banyak untuk keluargamu. Kamu tidak bisa menyebutnya pria tanpa tanggung jawab. Kamu sudah tidak mempertimbangkannya. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi istrinya. Hak apa yang kamu miliki untuk membicarakanku? Bukan kamu yang menikahinya dan punya anak. Bukan kamu yang selalu bersamanya dalam suka dan duka. Dia kesulitan mencari pekerjaan dan tidak punya tempat untuk meluapkan emosi. Bukan kamu yang memukul di rumah. Aku tahu kamu menginginkan Xia Feng. Bukan karena kamu mencintainya, tapi karena kamu tidak pernah memilikinya. Kamu pikir kamu mengambilku. Apakah Xia Feng akan menikahimu? Cinta yang kamu inginkan terlalu mahal. Dia sama sekali tidak mampu membelinya. Tidak ada yang akan jatuh cinta padamu. Kuo Lily, diamlah untukku. Dengarkan aku, Kuo Lily. Aku bukan Xia Feng.
Aku tidak akan tertipu olehmu. Jika kamu masih ingin melanjutkan dalam hidupku, jika kamu membuat masalah, aku bersumpah akan melawanmu sampai akhir. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mengancamku? Aku tidak dalam bahayamu. Jangan lupa bagaimana kamu masuk. Han King. Kamu percaya pada hubungan. Aku juga. Aku percaya pada keterampilan nyata. Anju sedang sakit sekarang. Maggie memaksa banyak orang untuk bekerja keras. Tidak ada Anju dan Maggie. Aku mengerti arahmu. Kalau tahu pergi dari sini. Kalau tidak kita lihat saja. Aku adalah direktur hiburan. Sekarang tolong keluar dulu. Naskah untuk edisi ini hampir selesai. Lokasi syutingnya di Qingdao. Baik kontrak model juga sudah ditandatangani. Ini topik untuk edisi berikutnya. Perencanaan aku sudah meninjaunya dengan jeli. Kalau ada waktu kamu bisa memilih. Oke, silakan masuk. Anzu, kamu sudah kembali. Aku sudah keluar dari rumah sakit, mari lihat. Kamu terlihat hebat. Android, apakah kamu sudah pergi ke Italia untuk belajar? Apakah kamu sudah memiliki asisten yang cocok? Kalau belum menemukannya, Ember ingin dipindahkan kembali ke kantormu. Jangan khawatir tentang asisten. Apa yang orang pilih? Tapi kamu bilang kotak suratmu penuh? Kalau tidak, aku akan membantumu menangani bagian ini dulu. Tidak. Jangan meninggikan suaramu. Aku tidak ingin kamu pindah ke sini sebagai asisten. Melakukan hal-hal sepele ini. Bermimpi besar. Bidik tinggi. Tidak seharusnya ada darah di kantorku. Sudah dibersihkan secara profesional. Jangan khawatir. Setiap sudut bersih. Setiap sudut bersih. Penyakit serius. Tidak ada yang berubah, hahaha. Sekarang, mengumumkan pengangkatan Ember Direktur Hiburan sebagai pemimpin redaksi eksekutif. Terima kasih. Pemimpin redaksi sementara kosong. Penundaan. Lily. Ikut dengan aku. Meskipun edisi majalah ini sudah maju, itu tidak berarti Tori sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Departemen terus mengurangi staf mereka secara proporsional. Departemen hiburan mengundurkan diri. Lily, kamu salah paham padaku. Aku tidak memanggilmu untuk memintamu mengundurkan diri. Aku ingin memberitahumu bahwa, meskipun ada konflik pribadi antara kita, aku tidak ingin hal itu mempengaruhi pekerjaanku. Kamu adalah editor yang hebat. Kamu juga memiliki keterampilan perencanaan yang luar biasa. Dia sangat baik dalam pekerjaannya. Selain itu, kamu memiliki visi. Logat resminya sangat indah. Aku masih tidak tahan dengan gaya permaisuri Zenggong ini. Apakah kamu pikir kamu sedang berselingkuh dengan guru? Bisakah seorang gadis menjadi Phoenix? Aku akan memberitahumu sesuatu. Han King menyentuhku sejak hari pertama aku bertemu denganmu. Aku melihatmu dari lubuk hatiku. Mode bukanlah apa yang kamu mainkan. Tidak masalah apa yang kamu pikirkan tentangku. Karena kamu mengundurkan diri, maka aku tidak akan memintamu untuk tetap tinggal. Biarkan pasar menguji kekuatanmu dan kekuatanku. Apakah kamu ingat anting ini? Kelili. Apakah kamu mencoba memprovokasiku? Aku tidak sepertimu. Aku tidak akan menghina yang sudah meninggal, terutama pada angin musim panas. Kamu dan aku pernah jatuh cinta. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Jika kamu terus mengingatnya seperti ini, itu akan menjadi durimu. Selamanya di hatimu. Delhi mencari kamu. Dia mengajukan pengunduran dirinya.
Aku tahu kamu tidak menyukainya. Tapi dia adalah editor yang cukup baik. Aku harap kamu bisa. Aku tidak menahan diri. Aku harap keputusanmu benar. Aku akan membiarkanmu mempertahankan posisi ini selama 3 tahun. Jika keadaan tidak membaik, kamu harus menahan diri dan menyerah. Oke. Terima kasih atas pengertianmu, Ansuke. Bagaimana perasaanmu? Masih menyenangkan. Oke. Kalau begitu aku akan mengambil ini. Bungkus juga pasangan sebelumnya untukku. Terima kasih, oke. Han King. Lily. Sepatu di sini tidak murah. Jas hujan di toko pakaian dekat Beatles. Jauh lebih mahal. Ukuran sepatunya pas. Pendapatan iklan anaknya tahun lalu tidak terlihat banyak. 10% lebih banyak dari mawar Anda. Itu sebelum saya menjadi pemimpin redaksi. Inti dari fashion adalah keindahan dan kualitas. Jadi sulit bagi saya untuk membayangkan jiwa yang tidak indah. Orang dengan temperamen buruk akan baik-baik saja. Selamat. Terima kasih. Baru-baru ini dia berencana untuk mengakuisisi beberapa majalah fashion sepenuhnya. Jika presentasi Anda tidak berhasil, ingatlah untuk memberitahu saya bahwa saya ingin membeli. Sekarang Anda adalah seorang ibu dengan bayi. Jangan mengambil risiko terlalu banyak. Anda mampu untuk kalah. Masa depan anak-anak tidak boleh hilang. Saya tidak sendirian lagi. Lily lama tidak bertemu. Sudah berapa lama sejak saya melihat Anda? Jadi kami pergi dulu. Selamat, terima kasih. Dua-dua pulang. Terima kasih. Saya rasa saya tidak Saya memilikinya hari ini. memikirkannya.